87 tahun yang lalu, antibiotik penisilin ditemukan oleh Alexander Fleming. Kisah selengkapnya dalam Today's History. Penisilin merupakan antibiotik yang pertama kali dikenal. Ditemukan pada 14 Februari 1928 oleh Alexander Fleming, ahli biologi asal Skotlandia. Saat itu Fleming sedang meneliti di sebuah laboratorium rumah sakit di London dan secara tidak sengaja mendapati bakteri yang terkontaminasi jamur penisilin notatum. Nah, jamur itu mengeluarkan senyawa yang bisa membunuh bakteri. Zat itu kemudian diberi nama penisilin. Akhir tahun 1930-an, dua peneliti bidang kedokteran Howard Walter Florey dan Ernest Chain berhasil memurnikan penisilin sehingga bisa digunakan untuk mengobati berbagai penyakit seperti pneumonia, meningitis, dan bronkitis. Antibiotik ini kemudian dianggap sebagai tonggak sejarah manusia dalam memerangi infeksi yang sebelumnya tidak dapat disembuhkan. Nah, kalau ini mengingat ya sejarah perkembangan dari medis gitu, ini sebenarnya sangat besar sekali. Kalau dipikir-pikir, kalau misalnya kita sekarang flu nih, tidak ada antibiotik. Nah ini gimana coba? Meler terus. Meler terus gitu kan. Bahkan kalau dulu itu konsultasinya berbeda ini, kamu harus jadi orang praktek nih. langsung dicas, Mak. Langsung cas. Tapi kalau misalnya berbicara kalau soal flu, mungkin dulu sebelum ditemukan adanya penisilin gitu kan, orang tuh bisa meninggal. Benar. Lalu pada saat Perang Dunia Kedua, itu di mana penisilin itu sangat berperan besar gitu dalam memerangi infeksi lah gitu ya. Itu juga peranannya besar sekali gitu kalau dipikir-pikir gitu. Benar sekali, dan apalagi kalau misalkan bagi kita terkadang misalkan pernah jatuh ataupun yang suka hiking, kulitnya luka gitu ya. Nah itu untuk yang salep itu, penisilin untuk yang salep itu sangat efektif sekali. Tapi harus diingat bahwa ternyata penisilin ini tidak bisa membunuh yang namanya virus, tapi hanya bisa membunuh bakteri. Bakterinya yang bakteri gram positif. Dan kalau misalnya kamu ngerasa ada jamur di kulit, itu nggak bisa dibunuh dengan si penisilin ini, nggak efektif. Jadi jangan salah. Jadi pakai obat anti jamur berarti? Obat anti jamur, benar sekali Niko. Kamu sudah pengalaman berarti ya. Ini dapat ilmu baru nih dari Rama nih, jadi nggak salah kaprah lagi ya kalau misalnya kayak Terima kasih Bu Dokter. Kembali kasih. Jadi terinfeksi dengan virus cinta. Virus cinta. Tapi ngomongin tentang virus cinta, 14 Februari itu kan selalu identik dengan Valentine. Nah, ada cerita nih di balik Valentine ini. Setiap 14 Februari diperingati sebagai Hari Valentine karena sebagian besar penduduk dunia merayakan Valentine. Pada awalnya Hari Valentine diperingati untuk mengenang Santo Valentinus, seorang martir dari Roma. Ia dipenjara karena membantah titah dari kaisar. Sebelum dieksekusi mati, ia menuliskan surat selamat tinggal untuk putri sipir penjara yang menjadi temannya selama di tahanan. Di surat tersebut tertulis "From your Valentine". Seiring berjalannya waktu, 14 Februari menjadi hari khusus untuk bertukar surat cinta. Surat cinta mulai diproduksi secara massal pada tahun 1847 dan Hari Valentine kemudian mulai dirayakan besar-besaran. Kini Hari Valentine menjadi tradisi perayaan kasih sayang di berbagai negara yang identik dengan bunga, kado, dan juga coklat. Nah, jadi bagi Anda yang ingin menyatakan sesuatu hal yang spesial kepada pasangan Anda atau yang lagi diincer nih, ya kan, PDKT mungkin Hari Valentine lah hari yang tepat ya. Betul sekali. Dan tentunya menurut situs history.com, sejarah Hari Valentine ini agak simpang siur dan penuh dengan misteri. Tidak dapat dipastikan mengapa bulan Februari sudah sejak lama diasosiasikan sebagai bulan kasih sayang. Dan Hari Valentine seperti yang kita tahu sekarang berasal dari sisa tradisi Romawi kuno dan juga tradisi Kristiani. Jadi itu ada sedikit sejarah di balik itu semua. Betul, kemudian Hari Valentine ini mulai dirayakan di Amerika Serikat, Inggris, dan sejumlah negara Eropa sejak abad 17. Nah, pada pertengahan abad 18 sudah menjadi kebiasaan bagi sahabat atau kekasih untuk saling menukar surat cinta, lalu berlanjut dengan ucapan kartu pada abad 19. Nah itu kan kalau misalnya di Eropa dan juga di Amerika gitu kan. Kalau misalnya di Indonesia nih hingga saat ini sendiri gitu kan, perayaan Valentine itu masih kontroversial. Banyak juga yang menolak dan seharusnya tindakan kasih sayang baik pada orang terdekat maupun juga terhadap sesama tidak hanya diungkapkan pada hari Valentine saja, tapi juga harus dilakukan setiap hari. Nah ini tentunya untuk mewujudkan dunia yang lebih baik. Setuju. Setiap hari. Aku setuju. Harus setuju ya. Waduh. Jadi nggak harus khusus, dia memang harus setiap hari. Bener Masih banget. kan nggak kapan dinyatakan cinta oleh orang-orang spesial? Lanjut. Masih nggak masih inget.